Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh yang berada di atas satu persatu semuanya. Yang terhormat juga seluruh guru PAI hebat Kecamatan Ngawi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama menikmati indahnya hidup ini walaupun penuh dengan pikiran-pikiran. Tapi tetaplah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah berfirman, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Intinya artinya apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Tapi apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah akan sangat pedih. Salawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi Wasallam. wasallam. Hari ini saya tadi agak apa namanya deg-degan. Hari ini saya agak kurang fokus sebenarnya. Saya tuh tadi kemarin mengira yang kultum hari ini Pak Sumanto, tak kira oh Pak Sumanto aman. Terus kemarin diingatkan lagi sama Ustadz Zainal, jenengan tak sing kultum. Wah, masuk tak baca lagi, bener namanya ternyata Sumarno. Kurang fokus saya, beda satu huruf tok ternyata ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan menyampaikan ada 3 hal yang ingin saya sampaikan bersama-sama. Saya juga mengingatkan diri saya sebagai manusia biasa untuk selalu berjuang di jalan Allah. Yang pertama tentang niat Bapak Ibu semuanya. Ada 3 hal. Yang pertama niat. Niat itu di seluruh kitab hadis, baik di Muslim, baik di Bukhari, itu rata-rata hadis pertama di kitab-kitab hadis itu pasti tentang niat Bapak Ibu. Pasti mungkin beberapa Bapak Ibu sudah hafal semuanya bagaimana hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang kita niatkan akan kembali, apa yang kita niatkan itu akan menjadi tujuan kita. Nah, tapi kadang orang tidak selesai membaca hadisnya secara keseluruhan. Padahal di belakangnya ada lanjutannya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu poin pentingnya justru di situ. Kalau niat kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka niat kita akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apabila niat kita hanya untuk dunia, faman kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha, dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka niatnya akan kembali ke dunia dan wanita yang dinikahinya. Jadi eman sekali Bapak Ibu, kita mungkin di sini hadir semuanya, duduk di tempat yang sama, duduk di kursi yang sama, hadir di tempat yang sama, dapat ilmu yang sama, pematerinya juga sama. Mungkin kalau nanti ada sertifikatnya pun sama, tanda tangannya sama, tapi nilainya di sisi Allah pasti berbeda-beda. Nah, ini tergantung nanti niat kita datang ke sini itu untuk menambah ilmu kita atau untuk sekedar menggugurkan kewajiban atau sekedar untuk yang penting absen terus datang nih makan snack pulang nih, atau itu niat kita atau kita ingin aku niat hari ini pengen dapat ilmu yang baru karena ilmu hari ini tuh luar biasa sampai pemerintah itu bikinkan CP khusus yang berubah khusus hanya pendidikan agama Islam, pelajaran-pelajaran yang lain tidak berubah sepertinya ya, hanya PAI yang berubah ya. Oh semua, oke. Alhamdulillah semua berubah. Tapi kemarin itu sampai ada workshop dari Kemendikbudrismen kalau nggak salah, disiarkan di YouTube itu perubahannya itu khusus pelajaran PAI yang mengundang dari Kemendikbudrismen dan PAI-nya. Mari saya lihat itu di YouTube-nya itu ada. Jadi kita kembalikan lagi niat kita
di sini untuk mencari ilmu atau untuk apa. Yang kedua Bapak Ibu, ada sebuah hadis lagi, ini luar biasa, kita sebagai guru bisa mendapatkan kebaikan dari hadis ini. Hadisnya berbunyi mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, kita menunjukkan suatu kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang orang itu lakukan. Bayangkan Bapak Ibu semuanya di sini, panjenengan semuanya guru PAI ya. Guru PAI pasti mengajarkan ngaji, mengajarkan Al-Qur'an. Itu kalau kita mendapatkan kebaikan dari hadis ini, luar biasanya sungguh. Wah, tidak bisa dibayangkan. Bayangkan panjenengan ngajar anak kelas 1, belum bisa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dia nggak bisa baca, terus panjenengan yang memimpin. Mengajari dia bacaan Al-Fatihah, sampai Al-Fatihah itu selesai. Dia bisa baca Al-Fatihah. Bayangkan, seumur hidup ketika dia sholat, pasti membaca surat Al-Fatihah. Berapa pahala yang jenengan dapatkan dari sekedar mengajarkan bacaan Al-Fatihah saja. Apalagi panjenengan mengajarkan alif ba ta. Mungkin panjenengan salah satu penikmat belajar Al-Qur'an dari bacaan Iqra. Nggih, pernah belajar Iqra ya Bapak Ibu? Coba bayangkan, penciptanya Iqra itu yang orang berkacamata di belakangnya itu pahalanya seperti apa sekarang coba? Sampai detik ini masih digunakan oleh banyak orang, padahal orangnya sudah meninggal ya Bu. Sudah meninggal orangnya, tapi pahalanya terus mengalir kepada orang itu. Nah, seandainya kita guru PAI diberikan kesempatan hari ini untuk bisa mendapatkan kebaikan seperti itu, mari kita ambil Bapak Ibu untuk mengajarkan anak kita bacaan-bacaan Al-Qur'an, bacaan-bacaan niat, tata cara wudhu, tata cara berakhlak yang baik seperti apa. Insya Allah kita akan mendapat kebaikan seperti orang itu yang mengerjakannya. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu. Ada hadis lagi Bapak Ibu yang ketiga ini. Hadisnya ini untuk panjenengan semua hari ini di ruangan ini. Panjenengan pernah disebut oleh Rasulullah beberapa abad yang lalu oleh Rasulullah. Disebutkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi panjenengan pernah disebut oleh Rasulullah, siapapun yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia dalam keadaan jihad fisabilillah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Wah, ini kan luar biasa, kita dapat. Jadi kita itu setara dengan mungkin ahlul badar, para pejuang-pejuang di jalan Allah yang berjihad di jalan Allah. Mungkin kita setara dengan mereka-mereka. Karena tapi tergantung di awal niatnya. Niat kita kesini untuk menuntut ilmu atau bukan. Coba bayangkan, kita keluar tadi dari rumah, bismillah, niat hari ini mau nyari ilmu baru, dapat ilmu baru, belajar fi talabil ilmi, kita untuk menuntut ilmu di hari ini, maka dalam keadaan fisabilillah, dalam keadaan jihad fisabilillah sampai pulang kembali. Itu saja Bapak Ibu, 3 hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, kita luruskan niat kita. Kedua, kita dapat pahala jika kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, kita hari ini dalam keadaan fisabilillah karena dalam menuntut ilmu. Terakhir sekali, ada hadis lagi yang kita bisa dapatkan lagi sebagai seorang guru, dan ini hanya seorang guru. Iza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa salasa, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafahu bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Kita bisa mendapatkan 3 hal ini Bapak Ibu. Jadi kalau orang sudah mati, semua amalnya terputus. Kita sudah tidak bisa dapat pahala, kita sudah tidak bisa dapat dosa lagi. Tapi pahala itu masih bisa mengalir kalau kita selama hidup melakukan 3 hal ini. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. 3-tiganya kita bisa dapatkan. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita, terus anak murid kita ngajarkan lagi nanti kepada orang lain, ngajarkan lagi, terus kita dapat pahalanya ketika kita, walaupun kita sudah meninggal, kita masih terus mendapatkan
pahalanya. Mungkin Amin. itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Langsung doa. Ih, Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa amin. taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي ما يكافئ مزيدا يا Amin. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Amin. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصى كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت Amin. ورحمة عند الموت Amin ya ومغفرة Allah. بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي حبلي من الصالحين ربي حبلي Amin من ya Allah. الصالحين ربي حبلي من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا Amin. وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ya Allah.